ini saya menyuarakan suara yang tak bersuara dari ujung timur Indonesia. Kami memang tolak Prabowo, tetapi dengan beliau punya gagasan dan dibawa sebagai seorang bapak, saya tunduk sebagai anak Indonesia. Kita berikan tepuk tangan. Saya sudah meninggalkan Papua dan saya sebagai anak perintis negeri Papua yang membangun tanah Papua dari gelap ke terang. Sementara saya baru kasih 1.000. Hari ini Papua sudah bergerak. Satu yang kami minta, Bapak Ketua, bahwa Bapak Prabowo injak tanah Papua. Keinginan dari RGP. Kami siap. Itu sudah jelas. Kepala suku juga pasti ada. Aman. Satu yang saya minta, Bapak Prabowo kalau lihat hari ini nanti di YouTube kah, Instagram kah, atau apa, Bapak, kami Papua tidak mendahului Allah atau Yesus, tapi hari ini kami memanggil Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan. Presiden, Prabowo, Untuk Indonesia. RGP. Balik ke depan. Inti dari semua ini ada satu pesan saya yang kami akan rumput minta, dan saya koordinasi sampai tadi, saya masih koordinasi, mereka hanya minta satu. Bapak Prabowo yang terhormat, tolong selesaikan masalah kepemimpinan hari ini tentang kami adik-adik mahasiswa yang ada di luar negeri, yang ada di dalam negeri, yang hari ini susah menyelesaikan kuliah karena tidak memiliki biaya kuliah. Itu yang kami minta. Permintaan ketiga, saya berpikir Bapak Presiden Prabowo, ya memang banyak, kita minta banyak karena belum terkabul permintaan kita. Dan saya paling terdepan untuk Indonesia Timur untuk 2014 sampai 2019. 2029. 2024 sampai 2029. Tidak. Salah. Dengar dulu, jangan potong saya ngomong. Saya terdepan 2014 sampai 2019. Tetapi sebuah nyanyian sunyi untuk negeri matahari terbit. mantap. Tapi hari ini kami punya harapan. Bapak Prabowo, di depan semua kami, tim pemenang. Kami bukan tim relawan, kami tim pemenang. Kami fight, kami bukan pecundang. Kami akan buktikan untuk Indonesia Raya. Dari Sabang sampai Merauke. Iya, betul. Izinkan Bapak Prabowo di depan ketua tim pemenangan, kami akar rumput. Saya mewakili mama-mama, kaki telanjang dan kaki baabu. Itu istilah kami di Indonesia Timur. Sekolahkan kami punya anak-anak, 1.000 anak Papua, untuk bisa mencapai target Bapak Prabowo sebagai presiden untuk ke depan Indonesia lebih baik. Kalau Yohanes Surya bisa, kenapa presiden ke-8 tidak bisa? Kami minta satu itu saja. Dan permintaan terakhir, Bapak Prabowo, mari kita ke Papua. Kami sudah siap. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini sampai pelantikan presiden. Jangan menunggu. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji Tuhan, pada siang hari ini
22 September 2023, kami jajaran dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08. Di samping saya Ketua Koordinator Nasional Rumah Besar Relawan Prabowo 08. Saya sendiri Wetriano Sodiputra dari anggota tim Rumah Besar Relawan Prabowo 08 telah mendapatkan dukungan politik yang berasal dari rekan-rekan rakyat generasi Prabowo atau RGP 08 yang dipimpin oleh Bro Stanley. Rekan-rekan, seperti yang tadi telah kita saksikan bersama, harapan-harapan yang dilontarkan oleh rekan-rekan dari RGP 08 ini justru menambah semangat kita, terutama generasi muda, untuk semakin yakin dalam memperjuangkan Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta, doa kita semua, doa anak bangsa, apapun suku, agama, ras, etnik, kita sebagai sebuah bangsa diijabah atau dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Oke, selanjutnya mungkin kita ke Bro Stempri dulu. Mungkin bisa lebih spesifik lagi, apa sih sebenarnya yang membuat rekan-rekan RGP 08 ini begitu yakin untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 yang akan datang? Terima kasih untuk Rumah Badan Pemenangan Presiden Republik, Rumah Besar Badan Pemenangan Relawan Prabowo 08. Saya Stempri Resbi Gemakau sebagai Ketua Umum Rakyat Generasi Prabowo menyatakan dan ingin mengatakan bahwa kenapa kami bisa memilih dan menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto, karena Bapak mempunyai karakter dan prinsip untuk memimpin dan menjadi seorang pemimpin. Bapak pernah bilang bahwa ketika dia jatuh, ditimpa, dia akan bangkit lagi. Dia jatuh lagi, dia pasti bangkit lagi. Itulah yang kami lihat sebagai pemimpin masa depan Indonesia, Republik Indonesia, Republik ini. Tanah air yang kami cintai ini butuh sosok yang benar-benar ingin membuat kami bermartabat dan kuat secara negara. Dan mari untuk teman-teman generasi Z, milenial, dan semua elemen yang ada di bangsa yang besar ini, mari kita bersama-sama bersama rakyat generasi Prabowo, kita menangkan Bapak untuk menjadi Presiden 2024-2029. Dan untuk generasi Z dan milenial, Bapak sudah bilang bahwa ketika ada korupsi, tidak ada main-main dengan hal itu. Dan saya mau katakan, KPK punya kata-kata berani, jujur, hebat. Saya mau mengajak anak-anak milenial, generasi Z, kita pakai berani pilih Presiden Prabowo Subianto, hebat. Sekali lagi teman-teman, berani pilih Presiden Prabowo Subianto, hebat. Terima kasih untuk Ketua dan jajaran Rumah Besar Pemenangan Presiden 2024-2029. Terima kasih Bapak Fauzi Badil. Ya, selanjutnya terima kasih Bro Stempri. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Pak Fauzi Badillah selaku Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 atas
dukungan yang luar biasa dari rekan-rekan rakyat generasi Prabowo pada siang hari ini yang berbahagia. Kami saudara. RGP ini rakyat Indonesia Prabowo ini semangatnya luar biasa. Sampai bawa bapak dari Papua juga, bawa kawan-kawan semua, dan juga dari Jawa Tengah, dari Kalimantan, Maluku, Manado, Sumatera, Makassar. Ini luar biasa. Ini bukti bahwa banyak saudara-saudara kita di daerah yang jatuh hati terhadap sosok karakter Pak Prabowo. Pantas untuk Indonesia. Yang dinilai sangat pantas untuk Indonesia karena setelah dilihat rekam jejaknya dan apa yang dilakukan di dahulu dan bisa menjadi menteri, banyak yang jatuh hati ya, dan mereka semakin yakin. Dan semoga semangat ini, semangat kawan-kawan ini, dan juga dibawa nanti di saat di lapangan ya, untuk merangkul. Pasti. Kita merangkul, kita bawa pesta demokrasi ini dengan sejuk dan damai. Dan juga bisa menularkan, meyakinkan saudara-saudara kita agar semuanya jatuh hati kepada Bapak. Siap. Dengan rekam jejak yang ada. Siap. Dan juga tadi pesan Bapak soal Papua, insya Allah Pak Prabowo insya Allah akan menginjakkan kaki di Papua dan memperhatikan anak-anak muda Papua soal pendidikannya. Terima kasih. Ini insya Allah akan dibaca Bapak, dan ini udah pasti kita bakal laporan tiap seminggu 2 minggu sekali Pak. Jadi semuanya mudah-mudahan terwujud di saat nanti Pak Prabowo jadi presiden. Amin. Jadi saya kita harap nih semangatnya tidak luntur ya, tapi saya lihat kayaknya nggak bakal luntur nih. Oh, tidak ada luntur. Ini energinya salah satu yang paling kuat yang berada di bawah Perdana Besar nih. Kita punya pemimpin. Iya. Bukan yang dibikin-bikin. Siap. Oke, kita bakal insya Allah bakal juga berkunjung dari Rumah Besar untuk cek verifikasi apa ya berapa saat ke depan nantinya. Siap. Itu Kita ketemu di lapangan. Ya, senang hati. Mas Henry ada yang disampaikan? Nah, oke, terima kasih rekan-rekan. Tadi setelah disampaikan oleh Pak Paul Jubaila, dan memang kami dari Rumah Besar dalam Prabowo 08 menyerukan kepada seluruh relawan pendukung Bapak Prabowo Subianto, khususnya yang telah bersinergi dengan Rumah Besar dalam Prabowo 08, setelah deklarasi itu harus benar-benar berjuang di bawah, berjuang di kota-kota, di desa-desa tanpa memandang lingkungan seperti apa, terus berjuang, karena kita dalam waktu dekat ini akan melakukan verifikasi secara real di basis-basis atau base camp teman-teman relawan. Jadi tidak serta-merta hanya deklarasi selesai, karena ini pertanggungjawaban kita baik kepada Bapak Prabowo Subianto, terhadap rakyat, dan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Siap. Kita ingin memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Kita ingin benar-benar perjuangan kita saat ini adalah perjuangan benar-benar ingin melahirkan pemimpin yang benar-benar mempersatukan bangsa Indonesia, pemimpin yang kuat dari segala hinaan, cacian, dan fitnah. Oleh karena itu, saya berharap kepada teman-teman RGP tetap sampaikan visi misi atau program-program Pak Prabowo nantinya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang damai, cara-cara yang rukun, bukan dengan cara-cara yang mengadu domba, menghina sesama anak bangsa. Tentunya akan mahal harganya bila kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi cukup itu dari kami Rumah Besar. Saya dan kami semua hormat dan bangga terhadap teman-teman RGP. Semoga konsistensi ini tidak hanya sekarang, tetapi sampai nanti hari H kita akan meminta mandat rakyat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto. Sampai Ada pertanyaan? Ada saya Pak. Ada Mik? Saya dulu Pak. Dari depan wartawan? Saya dulu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Kalau kita mendengar sudah tentu ada program-program banyak yang nanti akan diciptakan oleh setiap paslon.
Tetapi kalau kita melihat bahwa di sini yang sudah terbentuk adalah lintas agama. Artinya lintas agama yang sudah ada itu kita lihat para sesepuh. Tapi bagaimana dengan RGP bisa melakukan suatu lintas agama milenial? Artinya untuk sesuai dengan harapan Pak Prabowo sendiri, supaya di antara anak-anak milenial ini bisa tercipta kedamaian. Apakah ada punya rencana atau seperti apa? Itu saja, Pak. Terima kasih. Untuk merekrut teman-teman milenial lintas agama, kami sudah diperintahkan sama Bapak Prabowo Subianto untuk berkampanye pesta rakyat, pesta demokrasi ini dengan santun, dengan damai, dengan harmonis, dengan humanis. Itu yang akan kami bawa untuk merekrut, memanggil, merangkul teman-teman milenial agar supaya kita bisa ada di satu tempat di mana semua agama bisa bercerita, bisa bercanda, bisa tersenyum, dan bisa membanggakan Indonesia ini dengan kedaulatan yang sudah ada. Itu yang kami akan bawa melalui rakyat generasi Prabowo. Terima kasih. Ini Bang, terkait tadi kan sasarannya Gen Z dan Mama. Kenapa sasarannya ke sana? Terus strateginya gimana untuk mereka menggandeng atau merebut suara mereka? Untuk generasi Z, generasi milenial, saya sudah bilang tadi bahwa Bapak sudah menunjukkan bahwa kita harus damai, santun, dan juga harmonis, humanis, sehingga kita bisa membentuk tim atau bisa membuat strategi-strategi untuk merekrut mereka. Pada dasarnya anak-anak milenial, anak-anak generasi Z, mereka itu cuma ada di tempat duduk, ingin dapetin sesuatu yang menurut mereka baik. Dengan adanya kami, program-program kami yang akan kami buat, kami bisa merangkul mereka dan juga bisa membuat mereka memilih Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dan untuk emak-emak, bapak-bapak, kami bukan cuma untuk emak-emak, tapi kami akan merangkul semua elemen masyarakat yang berada di negara bangsa terbesar ini. Terima kasih. Buat Bang Fauzi, mungkin ada strategi dari Bang Relawan sendiri. Strategi kita simpel. Di saat kita menjadi kelompok yang paling baik, saya kira setiap orang akan simpati. Makanya kita nggak pernah mau pakai cara-cara negatif, cara-cara fitnah, cara-cara hoax. Karena cara-cara seperti itu hanya digunakan oleh pihak-pihak yang menggunakan segala cara. Jadi mereka pakai hal negatif, mereka menggunakan segala hal negatif untuk unggul, tapi kita nggak mau pakai seperti itu. Kita mau yang baik-baik aja, dan saya yakin dari zaman dulu sampai zaman sekarang hal positif pasti akan menang pada akhirnya. Jadi nggak mau terlalu banyak teori lah. Selama kita baik, kita pasti bakal didukung. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakai cara negatif, kita pasti bakal dibenci. Jadi ya kita pilih cara baik. Saya nggak mau teori panjang-panjang, kita pakai teori kebaikan aja. Oke, terima kasih Bang. Ada lagi kan? Sudah? Oke, terima kasih. Jadi intinya antara kami Rumah Besar Relawan Prabowo 08 dan teman-teman rekan RGP sepakat strategi yang digunakan hanyalah strategi yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Strategi yang membawa kedamaian, strategi yang menghindari pecah belah, strategi yang benar-benar menyalurkan seperti yang dibilang Pak Fauzi, energi positif.
merangkul masyarakat kita, karena kita yakin hanya dengan cara-cara yang baik itulah kita mampu memenangkan hati masyarakat Indonesia untuk memilih Bapak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 yang akan datang. Mungkin cukup sekian rekan-rekan media. Terima kasih banyak telah mendampingi Sedikit kami lagi. semua. Tambah sedikit. Kita cari pemimpin yang baik, maka cara-cara kita baik. Titik. Terima kasih rekan-rekan media telah menghadiri deklarasi pada siang hari ini. Kami langsung ke Maklumat Deklarasi Rakyat Generasi Prabowo RGP. Maklumat Deklarasi Rakyat Generasi Prabowo RGP. Kami, tim pemenangan Rakyat Generasi Prabowo dengan ini menyatakan. Kami, tim pemenangan Rakyat Generasi Prabowo dengan ini menyatakan. Satu. Kami siap memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Kami siap memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Dua. Kami siap merebut suara pemilih dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, untuk memilih Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kami siap merebut suara pemilih dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote untuk memilih Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Tiga. Kami siap mengawal suara akar rumput dan suara milenial untuk memilih Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 Republik Indonesia. Kami siap mengawal suara akar rumput dan suara milenial untuk memilih Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. 4. Kami siap tegas komitmen memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 periode 2024-2029. Kami siap tegas dan komitmen memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 periode 2024-2029. Demikian fakta integritas ini kami buat dalam Siang untuk kita semua. Prabowo! Presiden! Prabowo! Untuk Indonesia! RKB! Solid ke depan! Solid ke depan!